Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 bersama saya Ibu Yuni Mulansari. Adapun materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu pelajaran 7, menerima qada dan qadar. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah berdoa dulu agar kalian diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman. Amin. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan iman? Ya, iman artinya yakin atau percaya, meyakini di dalam hati, diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan mempelajari materi ini, yang pertama adalah agar kalian dapat memahami makna qada dan qadar. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh qada dan qadar. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sekarang pengertian qada dan qadar. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Zaman ajali adalah zaman sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Adapun contoh qada yaitu kelahiran, kematian, jenis kelamin, keturunan dan jodoh, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, serta bumi dan planet-planet berputar pada porosnya. Semua ketentuan Allah tersebut telah tertulis di Lauhul Mahfuz, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hadid ayat 22, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia atau kapan dunia ini akan kiamat. Hanya Allah yang tahu. Dan semua ketetapan Allah tersebut tidak dapat ditunda ataupun dimundurkan. Selanjutnya yaitu pengertian tentang qadar. Qadar adalah ketentuan Allah SWT yang telah berlaku atau terjadi terhadap semua makhluknya. Qadar merupakan perwujudan dari qada. Jadi kalau qada ketentuannya, qadar adalah perwujudan dari ketentuan tersebut. Qadar dapat diubah dengan usaha atau ikhtiar manusia. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Berdasarkan surat Ar-Ra'd tersebut, bahwa setiap manusia harus berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha,
karena segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Nah, oleh karena itu manusia wajib berusaha, berdoa, dan bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya contoh qadar, yaitu bisa menjadi pandai dan berprestasi karena rajin belajar dan berdoa, menjadi hafidh dan hafidhoh karena rajin menghafal dan murojaah setiap hari, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena memiliki sikap rendah hati, menjadi anak yang membanggakan orang tua karena berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Nah, qadar disebut juga dengan takdir. Berikutnya, takdir ada dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom adalah takdir yang mesti terjadi dan tidak dapat diubah. Contohnya, terjadinya kelahiran bayi, terjadinya kematian, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan datangnya hari kiamat. Takdir yang kedua yaitu takdir mu'alaq, adalah takdir yang masih bisa diubah dengan usaha dan doa. Contohnya, jika ingin pandai harus rajin belajar dan berdoa. Jika ingin sembuh dari penyakit harus berobat dan berdoa. Nah, mungkin kita semua bertanya-tanya, jika semua sudah ditentukan, apakah manusia masih bisa mengambil peran? Nah, sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 tersebut, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib kaum apabila mereka tidak mengubahnya sendiri. Jadi manusia bisa mengambil peran. Dengan akal dan pikirannya, manusia mampu membedakan mana yang baik untuk diikuti dan dilakukan, dan mana yang buruk yang harus ditinggalkan. Dengan jasad mereka, manusia dapat berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dengan hati dan lisan, manusia bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi takdir? Nah, apabila mendapat takdir yang baik, kita pasti senang. Caranya harus kita syukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, mengucapkan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan perbuatan selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Dan apabila mendapatkan takdir yang buruk, sikap kita yaitu menerimanya dengan lapang dada, sabar dan ikhlas. Harus tetap bersemangat dan tidak boleh berputus asa. Yakinlah bahwa Allah SWT tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar antara lain bertambah dekat kepada Allah SWT, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif, menjauhkan diri dari sifat takabur, bersikap waspada dan hati-hati dalam berucap dan bertindak, bersikap santun dan rendah hati dimanapun berada, memiliki rasa percaya diri, giat, disiplin, dan tanggung jawab dalam berusaha dan belajar untuk mencapai cita-cita, sportif atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha dan berikhtiar, pandai bersyukur terhadap nikmat sekecil apapun, melatih diri untuk ikhlas dalam berbuat dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat sabar, tabah dan tidak mudah putus asa. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan sedikit tentang iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku semuanya, marilah kita upayakan qadar kita dengan upaya yang terbaik menurut kita semaksimal mungkin, dengan upaya, doa,
dan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Demikian dari Bu Yuni, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup dengan doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Diakhiri sama Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.